Kabar kurang sedap kembali datang dari kancah voli Turki. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada Manisa BBSK, klub yang baru saja mencuri perhatian publik karena diperkuat oleh oposit asal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi. Namun, alih-alih menjadi motor permainan utama, Megawati justru dikabarkan sering tersisih dari strategi pelatih Gorkem Kazan. Isu ini sontak membuat publik bertanya-tanya, mengapa pemain dengan kualitas internasional sekelas Megawati justru tidak dimaksimalkan perannya? Situasi tersebut rupanya sampai juga ke telinga Giovanni Guidetti, pelatih legendaris asal Italia yang lama menangani raksasa voli Turki, Vakifbank. Dikenal dengan karakternya yang blak-blakan dan tajam dalam mengomentari dunia voli, Guidetti tidak tinggal diam. Dalam sebuah wawancara eksklusif usai sesi latihan timnya, ia melontarkan sindiran keras yang langsung menjadi buah bibir di kalangan pencinta voli Eropa dan Asia. Kalau kamu punya pemain yang bisa membawa perubahan besar di lapangan, lalu kamu malah menyia-nyiakannya, itu sama saja seperti punya berlian tapi kamu taruh di tong sampah. Itu kesalahan fatal, tegas Guidetti dengan ekspresi serius. Menurutnya, Megawati adalah tipe pemain yang justru langka di Liga Turki. Ia menyoroti gaya bermain sang oposit asal Indonesia yang memiliki power besar, variasi pukulan tajam, serta servis mematikan yang mampu meruntuhkan pertahanan lawan. Megawati itu istimewa, dia bukan hanya punya kekuatan pukulan, tapi juga punya mental yang membuatnya berani tampil di momen-momen krusial. Banyak tim besar akan rela membangun strategi hanya untuk memaksimalkan pemain sekelas dia, lanjut Guidetti. Sindiran ini dianggap sebagai tamparan langsung untuk Gorkem Kazan, yang dinilai publik gagal memberi ruang yang pantas untuk Megawati di lapangan. Beberapa laga terakhir bahkan disebut-sebut memperlihatkan pola permainan Manisa yang tidak menempatkan Megawati sebagai ujung tombak. Sebuah keputusan yang memicu tanda tanya besar. Guidetti menambahkan, liga ini sangat kompetitif. Kalau kamu menyia-nyiakan potensi besar yang kamu miliki, jangan heran kalau klubmu akhirnya hanya jadi penonton ketika tim lain merayakan kemenangan. Pelatih yang tidak bisa memanfaatkan aset terbesarnya jelas tidak paham arah permainan modern. Pernyataan keras ini sontak memicu reaksi beragam di kalangan penggemar. Para fans Megawati, baik dari Indonesia maupun Turki, langsung menyerbu media sosial dengan tagar bernada protes. Banyak yang menilai langkah Gorkem Kazan adalah blunder terbesar dalam perjalanan Manisa BBSK musim ini. Di sisi lain, beberapa analis voli Turki menyebut komentar Guidetti bukan sekadar kritik, melainkan peringatan. Jika Megawati terus disia-siakan, bukan hanya karirnya yang terganggu, tapi juga masa depan Manisa di kompetisi bisa terancam. Guidetti tahu betul apa yang ia katakan. Karena dia terbiasa bekerja dengan pemain kelas dunia, ujar seorang pengamat voli lokal. Menariknya, komentar Guidetti ini juga menyinggung rivalitas tak tertulis antar pelatih di Liga Turki. Gorkem Kazan kini seolah dipaksa untuk membuktikan bahwa ia tidak salah dalam mengambil keputusan. Namun, dengan tekanan dari publik, media, hingga sesama pelatih papan atas, langkah Kazan seakan semakin sempit. Fans kini menunggu apakah Gorkem Kazan akan merespons atau justru memilih bungkam. Namun satu hal pasti, sindiran Giovanni Guidetti telah membuat atmosfer dunia voli Turki kembali memanas, dan nama Megawati kini menjadi pusat perhatian internasional. Di sisi lain, tim voli asal Turki, Manisa BBSK, harus menelan kekecewaan di awal musim 2025 sampai 2026. Klub yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi itu dipastikan batal menjalani laga perdana mereka di kasta kedua Liga Voli Turki. Rencananya, Manisa BBSK akan menghadapi İzmirspor pada Sabtu, 4 Oktober 2025. Namun, pertandingan yang seharusnya jadi langkah pertama mereka setelah promosi ke Kandilar, satu ligi itu resmi dibatalkan. Melalui unggahan di Instagram, klub besutan Gorkem Kazan mengumumkan kabar tersebut. Federasi Bola Voli Turki telah memberitahu klub kami bahwa pertandingan tim bola voli A kami melawan İzmirspor
pada hari Sabtu, 4 Oktober telah dibatalkan, tulis Manisa BBSK. Hal itu karena İzmirspor tidak berpartisipasi dalam liga. Dengan ini kami menginformasikan kepada publik, lanjutnya. Keputusan mundurnya İzmirspor tentu membuat Manisa BBSK kehilangan momentum penting. Pasalnya, laga itu seharusnya digelar di kandang sendiri dan bisa menjadi awal positif bagi tim promosi tersebut. Meski begitu, kondisi ini secara tak langsung justru menguntungkan Megawati. Pevoli asal Jember itu masih berada di Indonesia setelah pulang usai menjalani beberapa laga pramusim bersama Manisa BBSK. Ia kembali untuk memperkuat Bank Jatim di ajang Livoli Divisi Utama 2025. Saat ini, Bank Jatim sedang mempersiapkan diri menghadapi babak Final Four yang berlangsung mulai 10 Oktober hingga final pada 19 Oktober mendatang. Artinya, Megawati masih punya kesempatan membela klub lamanya lebih lama sebelum kembali ke Turki. Menurut beberapa informasi, jika semua berjalan lancar, Megawati baru akan terbang ke Turki pada akhir Oktober. Itu pun setelah ia menyelesaikan kewajibannya bersama Bank Jatim dan mengantongi International Transfer Certificate, ETC, dokumen resmi yang mengesahkan kepindahannya ke Manisa BBSK dengan restu FIVB, Federasi Negara, dan Bank Jatim sebagai klub asal. Dengan dibatalkannya laga melawan İzmirspor, Manisa BBSK baru akan menjalani pertandingan pertama mereka pada 11 Oktober 2025. Mereka akan bertandang ke markas Yeşilyurt yang semula dijadwalkan sebagai lawan kedua. Situasi ini membuat publik semakin menanti, akankah Megawati sudah bergabung ketika Manisa BBSK benar-benar memulai langkahnya di Liga Voli Turki musim ini? Kehadiran atlet voli nasional Megawati Hangestri membuat tim bola voli putri Bank Jatim makin percaya diri. Bank Jatim yang sudah masuk ke Final Four kini menargetkan gelar juara di Livoli Divisi Utama 2025. Asisten manajer Bank Jatim Rianita Panirwan menyebut persiapan menghadapi Final Four sudah dilakukan secara maksimal, termasuk dengan hadirnya Megawati yang dinilai memberi suntikan semangat bagi skuadnya. Target kami tahun ini juara. Kebetulan juga diuntungkan karena grup selesai lebih dulu di Tangerang, sehingga punya waktu sekitar 1 bulan untuk mematangkan strategi, kata Rianita dalam keterangannya di Surabaya, Jawa Timur, Kamis 2 Oktober 2025. Sementara itu, pemimpin Bank Jatim Cabang Surabaya, Yohanes Kunto Eko Pramono, memberikan klarifikasi terkait kabar simpang siur Megawati yang sudah kembali bermain di Turki bersama klub profesional tempatnya berkarir. Yang ada hanya laga persahabatan 3 klub di sana. Itu hanya pertandingan persahabatan, bukan kompetisi resmi. Setelah itu Mega kembali fokus penyembuhan, ucapnya. Sebelumnya, kata dia, Megawati sempat menepi cukup lama karena cedera lutut akibat berkurangnya bantalan pada sendi. Kini, lanjutnya, dengan pulihnya Megatron, sebutan Megawati membuka jalan untuk kembali berseragam. Bank Jatim kehadiran pemain berusia 26 tahun itu dinilainya sangat penting pada Final Four Livoli 2025, terlebih karena Bank Jatim 2 kali gagal meraih gelar meski konsisten menembus babak akhir. Meski Megawati masih terikat kontrak dengan klub asal Turki, Kunto menegaskan keikutsertaannya di Livoli, tetap menunggu rekomendasi dari Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PBVSI. Rekomendasi pelatih dan tim medis tetap menjadi pertimbangan utama. Semua proses izin juga harus dimediasi PBVSI. Kami berharap tidak ada kendala, ujarnya.